wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Balik lagi nih hari ini di event mingguan. Seperti biasa, Zoom webinar rutin bersama GK Invest. Seperti biasa, aku di sini nggak sendirian. Ada yang nemenin aku nih di sini, ada Bu Ratna. Selamat siang, Bu Ratna. Waduh, Bu Ratna sepertinya menghilang ini. Halo, Bu Ratna. Halo. Sehat? Halo, sehat. Apakah sudah kelihatan saya dan suara saya? Udah kelihatan cantik, Bu. Suaranya juga merdu ya. Merdu ya sekali. Oke. Ini udah lama nih kayaknya kita udah berapa minggu nih Bu nggak duet bareng, nggak duet maut bareng ini. Baru seminggu. Oh ya, nggak minggu kemarin soalnya kita tanggal merah ya, jadi nggak ada Zoom juga. Betul sekali. Dan juga seperti biasa di sini ada yang akan memberikan edukasi dan membawakan materi untuk hari ini, yaitu ada Pak Yoyo Catur Utomo. Selamat siang Pak Yoyo. Siang Kak Desta ya. Oke Bu Ratna, ada info-info apa nih untuk seputar market hari ini atau ada info apa? Ya. Selamat siang semuanya, Pak Yoyo, Mbak Desta, teman-teman semuanya. Nggak lupa ya, saya selalu kasih info yang oke lah. Tapi sebelumnya mungkin saya akan kasih info sedikit tentang promo-promo yang di GK Invest, Mbak Desta. Oh iya, masih ada ya Bu ya? Apaan tuh Bu? Betul, jadi GK Invest itu akan selalu memberikan apresiasinya kepada nasabah semuanya untuk memberikan campaign-campaign yang tentunya keren-keren sekali ya. Masih ada campaign Kemilau Emas dari bulan-bulan ini ya, itu jadi teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya bisa mengikuti campaign emas ini. Jadi ada ya, nanti bisa mungkin ada slide-nya nanti 10 gram, silahkan memilih. Dan itu juga ada syarat dan ketentuannya tentunya ya. Terus kemudian nggak lupa bagi teman-teman Bapak Ibu semuanya yang suka jalan-jalan ya. Dan sekarang kan juga sudah mulai ini ya Mbak Dista ya, sudah mulai dibuka lagi kan campaign yang sangat menarik sekali, yang pastinya tentunya untuk semua teman-teman Bapak Ibu semua yang sudah menjadi member kita. Mulai dari Bali, betul, kemudian ada yang di luar negeri, ada di Kapadokia juga, kemudian ada di Dubai, Maldives, Phuket, semuanya ada komplit ya. Untuk keterangan lebih lanjut mungkin Bapak Ibu semuanya bisa menghubungi pengundang atau marketing dari GK Invest seperti itu. Ya, oke. Kita langsung aja Bu Ratna untuk info market terkininya apa nih Bu Ratna? Oke, market terkini. Fokus untuk hari ini ya, nanti jangan lupa Bapak Ibu semuanya, teman-teman ada meeting OPEC ya, kemudian ada ADP dan juga jobless claims ya. OPEC Plus ini akan menggelar rapatnya hari ini untuk menentukan kuota produksi di pasar. Ini tentunya bagi yang suka trading oil ya, ini adalah yang ditunggu-tunggu juga. Ya, kelompok OPEC tersebut diperkirakan tetap akan mempertahankan kuota di pasar sebesar 432.000 barel per hari, yang berarti pasokan masih tetap ketat, positif buat harga minyak. Fokus pasar lainnya adalah data ADP Amerika yang akan menjadi panduan buat data non-farm payroll Jumat besok ya. Data Amerika lainnya adalah jobless claim. Terus kemudian untuk beberapa info update ya, info update hari ini ya, yang saya mulai ini baru 1 jam tadi, saya lihat Asia, bursa Asia itu turun ya karena adanya isyarat Bank Sentral dan juga ada peringatan dari JP Morgan. Namanya Bapak Jimmy Dimon. Saya bahasa Jawa. Namanya Bapak Jimmy Dimon ya, dia adalah seorang pengusaha milioner Amerika dan juga pemimpin dari kepala jabatan eksekutif JP Morgan Chase. Ya, beliau mengatakan akan ada beberapa gejolak-gejolak yang harus diketahui
yaitu mengingatkan investor untuk selalu bersiap menghadapi badai ekonomi ya. Tetapi sebaliknya si JP Morgan Marco Kolavonic ini memperkirakan saham rebound pada akhir 2022. Jadi masih lumayan oke untuk yang suka-suka saham, yang masih ngehold bulan-bulan ini, akhir tahun akan ada sesuatu yang bergairah di sana. Ini juga menyoroti perdebatan saat investor itu masih khawatir tentang apakah kebijakan moneter The Fed yang lebih ketat akan menyebabkan resesi. Seperti itu juga. Kemudian ada beberapa berita-berita yang lain, masalah kita ke Jepang ya, saham sedikit, indeks Nikkei Jepang turun tipis 0,18 pada pukul 10 tadi. Kemudian Kospi Korea Selatan itu juga sedikit melemah di 0,86%. Terus kemudian ada juga indeks Hang Seng Hong Kong itu juga ada koreksi jatuh sekitar 1,38%. Sedikit ya tentang IHSG nih, walaupun kita belum ada nih, tapi nggak apa-apa, ngulik-ngulik sedikit. IHSG itu naik ya teman-teman 0,14% di harga 7.159 pada pukul 10 tadi. Terus kemudian harganya sterling ya, sterling hati-hati yang suka sterling. Sterling ada berita jatuh karena penguatan dolar pada hari Rabu kemarin. Karena investor khawatir tentang prospek pertumbuhan Inggris yang memburuk, meskipun skeptis tentang penurunan pound sterling yang signifikan lebih lanjut. Terus kemudian emas sedikit naik ya, rebound dari level terendah setelah 2 minggu kemarin pada hari Rabu, karena investor masih melihat ke arah sebagai logam safety, terutama karena kenaikan harga bahan bakar itu juga menyebabkan harga emas ini lumayan menguat sedikit. Terus kemudian minyak itu juga naik sedikit karena adanya larangan impor minyak Rusia. Kemudian lockdown-nya di China itu juga ada relaksasi. Kemudian Wall Street sedikit, saya kutip sedikit, Wall Street melemah karena masih kekhawatiran tentang inflasi. Ya mungkin seperti itu. Kalau untuk trading ideal mungkin bisa dibantu sama Pak Yoyo nanti ya, apa aja. Mungkin hari ini Euro USD-nya juga lumayan. Kemudian ada juga Aussie, Sterling tentunya, dan yang masih jadi favorit tentunya emas. Ya, seperti itu. Mungkin kayak gitu, Mbak Desta, sedikit cuplikan sedikit-sedikit tentang fundamental hari ini yang lagi update. Sedikit tapi sangat bermanfaat ya buat kawan traders yang ada di rumah. Oke, kawan traders yang di rumah, kita mulai aja sesi edukasi pada hari ini dengan tema indikator tidak berfungsi jika tidak sedikit para trader yang frustasi terhadap sistem trading yang mereka terapkan, apalagi jika menggunakan sebuah indikator yang probabilitasnya belum teruji. Bagaimana solusinya? Mari kita simak dalam diskusi online interaktif educational safe trading isi profit bersama Bapak Yoyo Catur Utomo. Silahkan Pak Yoyo. Oke, terima kasih Kak Desta. Siang Pak Yoyo. Siang Bu Ratna, makin cantik aja. Siang semuanya teman-teman. Terima kasih. Siang. Ada banyak sekali peserta hari ini ya, terima kasih. Ini banyak sekali dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, dan mungkin ada di luar itu ya. Bisa kenalkan diri ya, dari kota mana, nama siapa begitu. Nggak perlu sebutkan nomor telepon dan lain-lain ya, cukup nama dan kota. Biar kita saling kenal, siapa tahu tetanggaan itu. Oke, hari ini indikator tidak berfungsi jika penting untuk profit maksimal ya, apa-apa saja yang nanti kita diskusikan di sini karena tema ini memang mengangkat dari berbagai permasalahan trader pada umumnya ya. Tentang ya ada yang capek gitu mempelajari indikator-indikator tapi juga belum saja profit. Nah, ini apa penyebabnya nanti kita akan sampaikan ya. Kita diskusikan di sini
siapkan pertanyaan ya sebanyak mungkin ya tentang ini, teman-teman. Ya, dalam kesempatan kali ini kita ambil contoh saja ya, tapi secara umum solusinya nanti bisa untuk semua indikator, semua trading plan ya. Yang akan kita bahas ke parabolic SAR, moving average, dan ADX ya, average directional movement index. Cara masukkan indikator di chart ya, teman-teman kan sudah bisa semua ya. Di sini MetaTrader tuh inset, ada trend. Nah, misalkan kalau kita pilih parabolic SAR ya kita pilih parabolic SAR, moving average yang di sini. Nah, kebetulan yang untuk ADX masuknya di osilator. Osilator ya. Sekarang kita bahas tentang indikator parabolic SAR dulu. SAR itu ternyata singkatan dari stop dan reverse ya. Indikator ini memiliki dua parameter yang harus diatur yaitu step dan maksimumnya yang merupakan ukuran dari faktor percepatan atau bisa juga percepatan itu bisa dinama lainkan adalah sensitivitas terhadap gerakan harga. Nah, ini adalah tampilannya parabolic SAR parameternya ini. Ya, step dan maksimum dan color ya. Indikator ini dapat menjadi lebih atau kurang sensitif terhadap harga tergantung pada pilihan dari step dan maksimumnya. Semakin tinggi faktor percepatannya, pergerakannya terhadap harga semakin sensitif. Namun sebaiknya untuk tidak mengaturnya lebih tinggi karena dapat memberikan begitu banyak sinyal pembalikan ya. Kata G. Wallace Wilder ini penemu dari parabolic SAR yang merekomendasikan agar tidak mengaturnya maksimum di atas 0,22. Cara penafsiran parabolic SAR ya, teman-teman. Kalau ada pertanyaan langsung chat ya. Indikator ini muncul sebagai titik-titik yang menentukan arah tren. Titik-titik yang berada di bawah harga menandakan tren sedang bullish, sedangkan titik-titik yang muncul di atas harga menandakan tren sedang bearish. Saat tren berubah arah, parabolik memberikan sinyal entry ya, baik sell maupun buy. Parabolik mensinyalir pembalikan bearish ketika ia memotong harga ke atas dan membentuk 3 titik turun di atas candlestick. Parabolik menandakan pembalikan bullish ketika ia memotong harga ke bawah dan membentuk 3 titik naik di bawah candlestick. Kalau bingung ini gambarnya seperti ini ya, sketsanya. Jadi ini parabolik. Ketika ditembus oleh candle ke atas, maka dia buy. Buy, nah ini kan sudah membentuk nih 1, 2, 3 ini di bawah. Artinya kalau di bawah gini, ini ada dorongan dari bawah. Ya, artinya ini uptrend, sedang bullish ya. Jadi candlenya di atasnya titik-titik SAR ini. Nah, ketika titik SAR ini ditembus oleh candle ke bawah, maka ini ada sinyal sell. Demikian juga sebaliknya ketika candlenya menembus ke atas, ya, seperti ini, maka ini ada sinyal buy dan seterusnya. Otomatis ini bergantian ya teman-teman. Kalau parabolic SAR ini habis sell, nanti buy, habis buy, sell, dan seterusnya. Jelas ya? Nah, sekarang untuk moving average. Pengertian moving average. Moving average adalah indikator yang menghitung harga rata-rata suatu aset dalam periode waktu tertentu, kemudian menghubungkannya dalam bentuk garis. Nilai rata-rata bisa berasal dari harga pembukaan open, penutupan close, tertinggi, terendah, ataupun pertengahan. Nah, ini ada di settingnya ya nanti. Jadi seperti ini penampakannya. Di apply to itu ada close, ada jadi perhitungannya close, open, high, low, dan mediannya ada di sini. Apply to itu. Dan ini ada metodenya, ada eksponensial, ada simple ya. Moving average adalah bagian dari indikator lagging. Artinya metode ini berlandaskan peristiwa sebelumnya dan menerangkan informasi mengenai data riwayat pasar. Kegunaannya bukan sebagai alat prediksi, melainkan memberi konfirmasi saja. Kalau memprediksi itu kan seperti Ichimoku ya, jadi di depannya itu sudah ada
gambaran-gambaran ya di mana support resistennya. Adapun moving average terbagi menjadi simple moving average, SMA, weighted moving average, WMA, dan EMA, exponential moving average. Contoh perhitungannya ya ini nggak perlu kita ketahui, hanya sekedar wawasan aja ya, karena cukup ya matematis ya ini ya, simple moving average dihitung dengan cara menambahkan deretan harga terkini pada suatu rentang waktu, membaginya sejumlah periode tersebut ya, maka nilai rata-rata pun bisa didapat. Jadi kalau misalkan simple moving average dari harga penutupan, misalkan kalau close, kemudian moving average pertama, hari kedua, hari ketiga, dan seterusnya. N ini jumlah harinya dibagi dari total period itu. Sekilas tentang WMA dan EMA hampir mirip ya, WMA dengan SMA ya. Pada dasarnya weighted moving average mirip dengan SMA, harga penutupan yang terdahulu dibuang, tetapi kemudian ditambahkan harga terbaru. Perbedaannya terletak pada bobot data terbaru yang diperoleh dari mengalihkan faktor. Ya, rumusnya seperti ini. Sementara itu, exponential moving average tidak membuang data-data terdahulu, melainkan hanya mengurangi bobotnya secara eksponensial. Sebagaimana WMA EMA juga lebih sensitif dengan pergerakan nilai saham. EMA jamak ya, diterapkan bersama indikator lain dan mengonfirmasi pergerakan pasar secara signifikan serta mengukur validasinya. Untuk cara entry moving average sekarang. Cara entry-nya seperti ini gambar moving average yang single ya. Artinya kalau single itu belum ada moving average yang lain. Nanti juga saya akan contohkan, misalkan kalau moving average-nya ada 2. Seperti ini menandakan uptrend ya. Dan ketika candle ada di bawahnya moving average, maka dia menandakan downtrend. Terus entry-nya di mana di sini? Sell. Tapi kalau misalkan kita buy ya sebaliknya. Ketika candle ini menembus ke atas dari moving average, tentunya dari bawah ya. Sangat simpel sekali teman-teman. Nah, di sini cara entry moving average crossover tadi kan cuma single. Kalau yang crossover seperti ini kebanyakan teman-teman trader itu lebih suka dengan crossover. Ibaratnya ini lebih medium sinyal ya, lebih kuat sinyalnya. Moving average yang menanjak mengindikasikan bahwa tren harga aset itu sedang meningkat. Biasanya tren harga yang meningkat dikonfirmasi melalui bullish crossover, yakni kondisi yang terjadi saat moving average jangka pendek atau fast moving melintang di atas moving average dalam jangka pendek. Ini harusnya jangka panjang ya. Salah ketik. Jadi yang jangka pendek yang warna ini yang sering naik turun cross dari moving average yang lebih panjang periodnya, MA50 dan MA20 ini contohnya. Misalnya ini MA20 cross ke bawah, dia bisa sell sinyalnya, kemudian dari bawah ke atas itu sinyal buy atau bisa dikatakan golden cross. Kalau yang sinyal saya namanya dead cross. Seperti itu dan seterusnya, misalnya dari bawah buy, dari atas ke bawah sell, dari bawah ke atas buy, dan seterusnya. Nah ini bisa kita lihat ketika ini buy, nah ini dapat, ketika sell dapat banyak, ketika ini buy lagi dapat banyak sekian, kemudian ada cross sell dapat banyak lagi. Nah ini kenapa moving average itu paling populer ya, paling mudah dibaca dan akurasinya cukup bagus untuk mendapatkan keuntungan. Moving average ini bisa dikatakan induk dari semua indikator ya teman-teman. Jadi kenapa begitu? Karena hampir semua indikator yang lain itu mempunyai unsur-unsur dari perhitungan moving average. Merupakan, nah sekarang menginjak ke ADX ya, average directional movement index.
merupakan sebuah indikator forex yang dibuat untuk mempelajari dan menghasilkan data tentang tren yang saat ini sedang berlangsung. Data tersebut merupakan identifikasi dari arah dan kekuatan sebuah tren. ADX dibuat oleh Wilder juga ya, seperti halnya parabolik SAR tadi, memang untuk mengidentifikasikan arah dan kekuatan tren. Pada prinsipnya, indikator ini menunjukkan kapan mulai terjadinya tren, sampai seberapa kuat tren tersebut, dan kapan tren mulai melemah. Untuk trading dengan indikator ini kita dianjurkan untuk entry pada saat tren mulai terjadi dan exit saat tren telah melemah. Nah, ini yang mungkin saya cukup menarik ya di ADX ini. Di samping dia menunjukkan sinyal ini buy atau sell, tapi dia juga menunjukkan kekuatan itu. Jadi ada low sinyal, medium sinyal, dan ada strong sinyal. Kekuatannya bisa diukur dari level-levelnya, jadi bisa diatur ya. Tampilan dari parameter indikator ADX. Ada ADX itu sendiri, yaitu ini ya. Jadi levelnya yang warna biru ini. Terus kemudian ada plus DI, directional index ya, DI. Ada minus DI. Nah, kalau misalkan bagaimana sih cara bacanya ya? Ketika plus DI itu memotong minus DI dari bawah ke atas, itu mengindikasikan uptrend ya. Dan sebaliknya jika minus DI memotong plus DI dari bawah ke atas, maka itu mengindikasikan akan terjadinya downtrend. Oke, saya bacakan detailnya. Yang menunjukkan kekuatan tren itu adalah ADX itu sendiri. Secara umum, jika ADX lebih besar dari 20, maka tren dianggap mulai menguat. Nah, di sini teman-teman setting dari 20, 30, atau berapa ini bisa disetting. Kalau saya pribadi sih jarang pakai 20 ya, pakainya 22 atau di atasnya itu. Semakin ke atas sebenarnya filternya semakin bagus karena kekuatannya semakin kuat yang kita pilih. Namun memang lebih jarang untuk transaksi. ADX berada di antara level 20 sampai 40 ya, mengidentifikasikan tren yang sedang kuat. ADX antara level 40-60 adalah level overbought oversold. Sedangkan ADX lebih dari 60 mengindikasikan tren telah mencapai level jenuh dan kemungkinan akan berbalik arah. Garis ADX yang bergerak ke arah atas artinya tren sedang menguat, baik uptrend maupun downtrend. Sebaliknya jika garis ADX bergerak ke bawah, maka tren sedang melemah, baik uptrend maupun downtrend. Setting parameter periode yang umum adalah 14 untuk periodenya. Plus DI ini ya, directional index untuk uptrend ya, biasanya berwarna hijau. Ini warna-warna ini bisa kita ubah-ubah ya. Biasanya saya suka putih sama kuning gitu yang jelas ya, yang bisa dilihat dari jauh. Garis plus DI akan bergerak ke atas jika sedang uptrend dan bergerak ke bawah jika sedang downtrend. Minus DI ya, biasanya berwarna merah. Garis minus DI akan bergerak di atas jika sedang downtrend dan bergerak ke bawah jika sedang uptrend. Perhatikan bahwa jika garis plus DI dan minus DI berpotongan cross, maka akan terjadi pergantian tren ya, seperti yang saya bacakan lagi. Untuk triknya biar kita nggak terlalu pusing ya. Yang plus ini, teman-teman, yang plus ini, jika memotong dari atas ke bawah DI minus, maka dia sell. Tapi kalau sebaliknya plus DI ini memotong dari bawah ke atas minus DI-nya, maka dia buy. Tapi buy jika perpotongan itu di atas 20, kalau ini settingannya 20 ya, kalau saya tadi misalkan 22 ya, berarti lebih atas lagi, lebih kuat lagi. Jika di bawah berarti dia lemah ya, nggak perlu kita eksekusi di bawah. Contohnya di bawah kemana ya? Seperti ini ya. Ini di bawah cross-nya. Kemudian ini juga di bawah level 20, ini di bawah 20. Jadi yang hanya dari sekian ini yang kita eksekusi ini bisa pas seperti ini.
Ini, oh ini motongnya bukan ini ya. Kita cari yang minus DI dan plus DI. Kita lihat contohnya. Nah ini dan ini bisa lah pas level 20 dan ini juga. Nah ini juga ya. Kalau seperti ini sell, ini buy. Turun, ini buy lagi. Yang penting di atas 20 kita eksekusi, kita done. Kalau di bawah berarti masih lemah, kita tunggu saja. Gitu ya. Nah, cara entry-nya terjadi cross plus DI dan minus DI. Level ADX lebih besar dari 20 dan sedang bergerak ke atas. Ini tadi sudah saya ceritakan di atas, ini narasinya ya. Jika terjadi cross plus DI dan minus DI tetapi garis ADX bergerak ke bawah, artinya tren sedang melemah dan dianjurkan untuk tidak entry ya. Saya ulangi lagi ya. Jadi ketika ini ada cross di atasnya 20, kita sorry ya, tadi kan ini 20 begini ya. Cross-nya misalkan ini ya teman-teman. Ini cross ya. Jadi saya revisi ya, saya ralat ya. Cross yang ada di bawah ini misalkan sell ya. Ternyata yang biru ADX value-nya itu ada di atas 20. Artinya ini bisa eksekusi sell. Jadi bukan berarti yang tadi kan cross-nya di atasnya, di bawahnya begitu ya. Tapi kita ngelihat seperti ini. Ya, kalau ini kan ada sell ya ini ya. Ada sell tetapi garis birunya, garis ADX-nya ternyata di bawah. Ini tidak dianjurkan untuk eksekusi. Yang ada di bawah, ini di bawah, ini di bawah. Kalaupun ada cross dari min DI dan plus DI, ini tidak dianjurkan untuk eksekusi. Yang dianjurkan oleh eksekusi itu ketika biru di atas, seperti ini kuat. Tetapi kalau memang birunya sangat di atas seperti ini, tapi tidak ada cross-nya, ya kita eksekusinya di awal ini ya, seperti ini. Ini sebenarnya cross ya, tapi masih diragukan pas 20. Ya. Kalau saya pas di levelnya ini kita bisa eksekusi. Nah inilah kelemahan dari semua indikator, hampir kebanyakan indikator itu lag ya, lagging ya. Kecuali Ichimoku yang saya sebutkan tadi, karena ini data informasi dari harga market yang sebelumnya. Ini sebenarnya andaikan ini di bawah, berarti kita nggak eksekusi birunya di bawah 20. Padahal ini sedang naik-naiknya. Gitu. Yang B ini ya. Ini ada yang A. Terus sekarang bagaimana sih false signal ya? Artinya sinyal yang salah. Indikator tidak berfungsi menguntungkan. Artinya ya tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Indikator itu kan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan gitu ya. Tapi ketika tidak berfungsi, berarti dia tidak akan menghasilkan keuntungan. Ini pokok dari permasalahan kita hari ini ya. Pokok diskusi kita, bahasan kita adalah ini. Bagaimana sih jika indikator itu tidak berfungsi? Kenapa dan bagaimana nanti? Pertama, indikator itu tidak berfungsi sesuai dengan kegunaannya, yaitu menghasilkan profit. Jika tidak sesuai time frame yang diterapkan. Misalkan nih, coba aja indikator itu di time frame M1 semua. Niscaya nggak akan berfungsi indikator itu. Tidak akan menghasilkan keuntungan. Atau Anda coba M5 jarang terjadi kebenaran. M15 baru muncul kebenaran-kebenaran, walaupun dikit. Ya. Terus kemudian terlalu tinggi pun juga seperti itu. Misalkan monthly gitu. Ya kapan entry-nya? Mungkin 2 tahun sekali kita ngentry transaksi itu.
Terus yang kedua, tidak sesuai setting parameternya. Jadi tidak hanya di time frame-nya, tapi parameter-parameternya. Seperti halnya ADX tadi kan ada 20, ada 22, ada. Kalau andaikan teman-teman pasang level ADX-nya itu di 10 atau 5 saja, ya nggak ada filternya. Pokoknya cross minus DI, cross minus plus DI, misalkan seperti tadi, nge-buy sell agak sedikit ngawur tanpa filter ADX yang ideal ya parameternya. Demikian juga di parabolic SAR tadi, bahkan penemunya sudah menganjurkan untuk parameternya tidak terlalu tinggi. Yang ketiga, tidak sesuai fungsi indikator. Misalkan gini, fungsi indikator tadi seperti halnya parabolic SAR dan moving average, itu ada indikator tren, teman-teman. Ini saya contohkan di MetaTrader ya. Nah, di MetaTrader ini insert indikator tren. Tren ini memang ditunjukkan untuk pada saat market itu bergerak volatilnya tinggi atau pas saat trending, naik atau turun. Indikator ini yang ada di kolom tren ini akan tidak berfungsi menguntungkan apabila marketnya sideways, apalagi sideways kecil-kecil gitu. Bahkan dia akan bisa merugikan. Kalau tidak menguntungkan saja sih nggak masalah, tapi kalau merugikan itu kan bahaya. Jadi teman-teman berhati-hati memilih indikator ketika trending itu kita harus beda dan sideways beda. Ya bagaimana solusinya nanti bisa ya kita diskusikan solusinya. Ya gambarannya bisa aja kita paling tidak di setiap kita membuka chart atau mau memulai trading, kalau kita basicnya indikator, gunakan 2 indikator. Indikator tren dan osilatornya kita pakai juga. Osilator inilah yang kita ngontrol untuk sideways-nya. Gitu ya. Jadi bisa juga ini untuk menetapkan TP dan SL-nya, stop loss dan target point-nya. Ini yang kadang kita terlalu percaya diri terhadap satu indikator, bahkan mau 10 indikator pun ternyata itu tipenya tren semua. Ya kita akan mengalami resiko kerugian yang lebih tinggi. Terus yang berikutnya nih, yang nomor 4. Tidak sesuai dengan karakter chartis pair-nya. Artinya apa? Nggak cocok lah sama pair yang kita terapkan. Kok iso cocok-cocokannya? Nah, gini teman-teman. Semua pair itu punya karakter yang berbeda-beda ya, apalagi pada saat baru-baru ini kita lihat kayak USD JPY gitu. Nah, itu enggak lazimnya cat ya. Naik terus turun, naik lagi, turun dikit, naiknya lebih banyak. Nah, ini harus memerlukan sebuah perlakuan khusus untuk memilih sebuah indikator. Kita paskan settingnya, kita paskan time frame-nya. Kalau itu nggak sesuai ya, indikator nggak akan fungsi. Ya, jadi pair-nya harus cocok terhadap indikator dan setting itu sendiri. Yang nomor 5, fundamental ekstrim atau high impact seperti perang, seperti tsunami, seperti mungkin kenaikan suku bunga yang ekstrim itu, ini akan mempengaruhi indikator. Pada awal-awal perang kalau kita lihat indikatornya hampir kayak misalkan RSI begitu, kalau nggak di atas semua, RSI-nya di bawah semua. Jadi nggak gerak di level-level yang ideal kita buat trading. Ini adalah beberapa permasalahan yang sering terjadi ketika kita menggunakan indikator itu tidak mengalami profit. Sekarang yang keenam,
stop loss dan target point SLTP yang tidak ideal. Terlalu pendek juga nggak bagus, terlalu panjang juga nggak bagus. Nah, caranya gimana nanti caranya? Seperti ini maksudnya. Tidak berfungsi itu seperti ini. Misalkan di sini kita buy. Di level ini kita buy. Kemudian TP-nya kita buat panjang sekali. Misalkan kita buat di atasnya sini. 722 atau di sini. Nah, ya ini benar aja. TP di sini nah tercapai juga kan. Tapi ini melalui banyak sinyal di sini. Sekali ini ke sana, itu ya andaikan kita ngikutin sinyal-sinyal yang di tengahnya ini kan ini nggak akan berfungsi gitu. Ini tidak akan ngebit lagi ya. Ini karena kita belum satu TP aja belum tercapai. Sedangkan di dalam perjalanan TP, target point untuk menuju target ini, banyak sinyal yang keluar di tengah-tengah ini. Jadinya inilah indikator yang tidak berfungsi. TP-nya kurang ideal. Sekarang ini mungkin berpikir, ini kan panjang sekali. Tapi kalau misalkan kita ikutin, lebih panjang mana? Baik sana dapat, sell sini dapat, buy dapat, sell dapat. Ini kan lebih panjang juga artinya. Jauh lebih panjang daripada sini langsung sekali ke sana. Ibaratnya ya kayak benang itu kan, kalau langsung dipanjangin dengan jaraknya walaupun benangnya itu lebih kecil, pendek ya, tapi digulung gitu istilahnya. Jadi sebenarnya lebih panjang kalau ditarik. Kayak pir gitu ya, pegas itu. Kan sekali ke sana panjang kelihatannya, tapi kalau sebenarnya kalau diikutin naik turunnya diikutin jauh lebih panjang lagi gitu. Itu tidak berfungsi optimal indikatornya. Terus kemudian saya lanjutkan untuk nomor 7, gap. Gap harga atau lompatan harga. Ini sering terjadi ketika misalkan market-market itu libur. Misalkan Sabtu Minggu atau hari raya. Paling sering itu tahun baru ya teman-teman. Sudah Natal, tahun baru, itu banyak sekali gap tanggal 23-nya. Jadi dari harga bawah gitu dia nggak ada candlenya, langsung tiba-tiba naik ke atas. Ini juga merusak indikator. Solusinya bagaimana teman-teman adalah menguji sendiri efektivitas indikator tersebut, bisa dengan manual, bisa dengan meta editor. Kalau kita nguji sendiri ya ini ya teman-teman, garis bawahi, menguji sendiri, tidak diujikan oleh kata-kata orang lain ya, oleh kata-kata saya maupun kata-kata buku, kata-kata YouTube dan lain-lain ya, diuji sendiri aja. Paling tidak, paling minim, paling buruk itu per 100 transaksi. Makin panjang, makin bagus tentunya. Kalau dengan meta editor ya, dengan meta editor itu kita bisa di menu ini ya, tulisannya ada IDE ini. Meta Quotes Language Editor atau tekan F4 aja di meta trader kita. Maka dia akan muncul dengan meta editornya. Itu kita bisa setahun, 2 tahun, bisa juga. Ini gimana Bu Desta? Langsung jawab atau nanti ini kurang satu slide lagi ya? Oke, diselesaikan dulu aja Pak Yoyo. Beberapa cara hindari sinyal palsu. Nah ini. Tadi kan sebenarnya sudah ada solusi, tapi ini penekanan saja ya. Sinyal palsu itu satu, perhatikan time frame yang lebih besar saat kita entry pada time frame kecil. Kanalisasi sinyal. Ini 2 minggu yang lalu ya sudah saya bahas tentang kanalisasi sinyal. Ini perlu. Jadi kalau kita ngebitnya di time frame yang H1 itu, kita harus punya kanalisasi di H4. Sehingga kita lebih waspada. Ternyata H1-nya up. Ternyata di H4-nya down. Nah, kita mending hold aja. Nggak usah transaksi dulu. Kita transaksinya ketika 2 time frame kecil dan besar itu sama, searah. Yang kedua, pahami support dan resisten. Analisa manual diperlukan tentunya ya, dengan price action, dengan mungkin seperti analisa-analisa Elliott Wave, itu agar kita tahu ya overbought oversold-nya di mana. Ketika kita uptrend, ya uptrend itu ada batasnya. Demikian juga downtrend, tidak
uptrend, ya kita telat masuknya uptrend, ternyata sudah overbought. Kita bisa lihat di sinyal Elliott Wave, ya bisa dilihat di Google ya, Elliott Wave gitu ya. Bisa juga dengan head and shoulder gitu ya. Nomor 3, waspada saat adanya news atau event high impact. Yang keempat, gunakan lot ideal dan jangan overtrade. Nah, ini yang sedikit ironis teman-teman. Ketika kita menggunakan lot ideal, ya jangan lotnya aja yang ideal, tapi kalau kita overtrade ya sama aja. Misalkan lotnya 0,1, tapi ada 20 transaksi ya sama aja, itu namanya 2 lot. Walaupun pada posisi yang berbeda-beda. Buy, turun ke bawah, buy lagi, turun ke bawah, buy lagi. Nah, ini juga harus perhitungannya matang ya di situ ya. Nomor 5, disiplin terapkan trading plan yang sudah diuji sendiri. Diuji sendiri, sekali lagi, jangan percaya begitu saja. Sinyal palsu sebenarnya adalah bagian natural ya, biasa ya dalam kegiatan trading. Hanya saja jam terbang dan keterampilan tiap trader akan bervariasi satu sama lain dalam menyikapi sinyal-sinyal palsu tersebut ya. 5 langkah untuk menghindari sinyal palsu di atas hanyalah panduan dasar saja. Trader masih dapat mengembangkan sistemnya sendiri. Trading anti sinyal palsu masing-masing. Intinya seperti belajar bersepeda tadi, bersiaplah untuk terjatuh dan kembali bangkit dari kesalahan lampau. Semua itu termasuk bagian dalam proses belajar trading ya. Ya, yang nggak bisa bersepeda berarti dia takut jatuh. Ya, Kak Desta nggak bisa naik sepeda ya. Oke, praktek uji indikator manual maupun otomatis. Sebelum menginjak ke sana, silakan bacakan pertanyaan-pertanyaannya, Kak Desta. Oke, ini ada pertanyaan yang di atasnya ada dari Bapak Arfal ini. Tuh, hilang. Oh, yeah. Oke. Selamat siang, nanti minta untuk analisa khusus JPY USD ya Pak. Terus ini dari Bapak Suteja Ketut. Apakah semua indikator ideal atau cocok untuk di semua time frame? Lalu apakah Bapak menyarankan bermain di time frame M1 jika TP hanya berkisar 10-20 pips di XAU? Terima kasih. Mana? Yang Pak siapa ini? Ada dari Pak Arfal dan Pak Satu-satu dulu. Suteja Ketut. Oke, yang Pak Arfal ya. Pak Arfal USD JPY ya. Yes. Siang nanti minta analisa khusus untuk JPY USD ya Pak. Gini ya Pak ya. Analisa. Ya. Saya membiasakan teman-teman semuanya yang ikut edukasi saya, gunakanlah trading plan terlebih dahulu sebelum kita melakukan aktivitas trading. Tentukan trading plan kita dulu. Nah, ini Pak Arfal, ayo kita diskusi nih. Pak Arfal selama ini menggunakan trading plan seperti apa? Halo. Selamat siang Pak Arfal. Siang Pak Arfal. Masih ada dari kota mana ini? Lu, oh yang tanya nggak dengar, nanti saya jelasin juga. Gimana Pak Arfal? Atau ketik aja Pak Arfal. Selama ini menggunakan acuan apa saat trading Pak Arfal? Oke, kita next ke pertanyaan selanjutnya dulu Ya, aja nanti Pak Pak ya. Arfal kalau sudah connect atau monitor bisa chat ya, biar tak jawabnya pas efektif ya. Yang mana? Ini ada dari Bapak Suteja Ketut ini. Apakah semua indikator ideal atau cocok untuk di semua time frame? Terus apakah Bapak menyarankan bermain di time frame M1 jika TP hanya berkisar 10-20 pips di XAU? Apakah semua indikator ideal? Tidak. Tidak di semua time frame. Apakah menyarankan tidak ada saran oleh edukator manapun untuk scalping di M1 atau TP 10-20 pip, Pak? Belum ada sejarah trader yang sukses begitu dari scalping seperti ini. Nah, mohon maaf ini Pak ya.
Ketika Bapak menyebutkan jika TP hanya berkisar 10-20 lah, terus SL-nya berapa, Pak? Nah, kita sering, ini mindset manajemennya, Pak Ketut, mohon maaf. Kemarin saya privat ya, pas liburan ya kalau nggak salah, pas Jumat atau hari apa itu kita ikut ya, Bu Rima ya, Pak Ketutnya. Di situ ada mindset manajemen. Kalau Pak Ketut enggak, Pak. Oh gitu, oke. Pak Ketut baru, Pak, personal baru. Oh gini ya, oke. Saya kalau gitu coba nih kita ingetin aja sedikit saja untuk biar. Nah ini Pak. Jadi ini adalah kunci dari semua aktivitas trading kita. Tanpa ini kita hilang salah satu aja sudah nggak menjanjikan aktivitas trading itu untuk membuat kita sukses. Yang dimaksud adalah mindset manajemen itu adalah pola pikir kita. Money management untuk mengatur keuangan kita, risk management untuk menghindari risiko. Trade management itu baru strategi. Yang Bapak sampaikan sekarang ini adalah strategi. Strategi ini seperti scalping, daily trade, swing, dan itu strategi. Termasuk kita sekarang bahas indikator. 3 indikator itu termasuk strategi. Itu nggak akan ada artinya tanpa kita memahami mindset, money, dan risk management. Nah, mindset yang saya kritik dari Pak Ketut tadi, ini adalah untungnya dikit-dikit nggak apa-apa. Kalau rugi nggak usah dipikir. Kan nggak terpikir. Pokoknya 10 pip selesai, buang. Ya kalau pas. Kalau enggak, SL-nya taruh mana gitu. Kalau SL-nya taruh 10 pip, buat spread aja udah hilang itu. Ya, jangan dibiasakan ya Pak Ketut. Kalau bisa, profit itu jangan dibatasin. Kok bisa? Ya ada namanya trailing stop, ada namanya pyramiding, ada namanya anti martingale, ada juga tentang risk reward ratio 1:3. Seperti yang pernah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu ya, tentang risk reward ratio banding 3. Kalau salah 1 aja, kalau benar dapat 3 hadiahnya. Artinya 10 transaksi 7 kali salah, kita masih ada 3 transaksi yang benar aja, kita masih untung, untung 2. Tinggal ngalikan aja 2 itu kalau 100-an ya 200, kalau 1000-an ya $2.000. Itu mindset manajemen. Pak Ketut nanti bisa private ya, masuk sendirian nggak apa-apa ya. Nah, syaratnya ya gabung dengan GK Invest, jangan khawatir. Akan kita edukasi sampai bisa, garansinya. Pak Ade sudah ngelihat screen-nya ya Pak? Sudah Pak. Oh sudah, oke. Nah ini yang paling penting ya, money management, mindset management, ada rugi, ada loss. Nah di sini, bisnis trading memiliki peluang keuntungan yang maksimal tak terbatas kalau kita menggunakan strategi yang benar, yang menunjang dari hal-hal yang bisa mendatangkan keuntungan yang tak terbatas gitu. Kalau kita nggak manfaatkan itu ya nggak iso gitu. Ya tetap aja batasi 10 pips udah dapat, ambil 20 pips ambil. Kalau loss ditunggu. Ya kebetulan balik lagi loss sudah $1.000 gitu ya. Balik lagi menjadi plus cuman 20. Itu ibaratnya kita mau membunuh nyamuk dengan nuklir gitu ya. Ya nuklir gede ya, minusnya sampai 2.000 gitu, ketika untung 10 pip saja ambil gitu. Resikonya $2.000, untungnya $10. Ya sangat nggak berimbang. Gitu. Mungkin ada hal-hal yang perlu saya jelaskan lagi Pak Ketut. Nah, time frame M1 janganlah, kalau pakai indikator jangan Pak. Oke, saya ada lanjutannya. Ini tadi Pak Alfa, Pak siapa tadi? Pak Arfal. Arfal sudah nyimak belum ya? Ini untuk wacana saja untuk teman-teman ya. Analisa khusus. Ini ini masih bagus ya pertanyaannya, minta analisa khusus untuk ini kebalik ya, USD JBY Pak, bukan JBY USD. USD JBY ini masih bagus ya. Artinya kalau pertanyaan yang kurang enak itu kadang Pak ini mau naik apa turun gitu ya.
saya sudah terlanjur sell di sini, ini gimana ini? Kira-kira masih bisa ngatasi nggak ini? Masih bisa turun lagi nggak ini? Saya sudah terlanjur sell. Gitu. Kalau itu sudah pakai trading plan yang benar, teman-teman pasti nggak akan bingung itu. Ya udahlah, kalau rugi ya kan sudah ada batasannya, sudah kita tetapkan di awal. Sebelum kita transaksi, kita sudah ibaratnya berjanji gitu. Saya berjanji kalau kita buy di sini, kalau turun sekian, minus 100 ya sudah, saya akan ikhlaskan gitu loh ibaratnya. Setiap buy dan sell itu. Nah itu menurut indikatornya, apa itu trading plan-nya. Nah, trading plan itu harus memenuhi 3 hal ini, entry-nya di mana, money management-nya di mana, dan exit-nya di mana. Maksudnya money management-nya di mana? Ketika kita entry buy, jika minus itu kita apakan? Itu money management-nya. Termasuk lot-nya berapa? Termasuk target point-nya berapa? Termasuk stop loss-nya berapa? Itu money management-nya. Ketika kita entry sell, itu ketika nanti plus gimana? Kita apakan plusnya? Atau kalau kita minus, kita apakan minusnya? Bisa jadi kita buy lagi, bisa jadi kita cut loss saja, bisa jadi kita sell lagi, dan hedging, dan lain sebagainya. Itu di money manajemennya. Nah, exit-nya itulah untuk kapan kita clear all-nya semua. Untuk exit dari market atau bisa jadi close trade ya. Ada pertanyaan lagi nih? Ada ini dari Bapak Ari Santoso. Indikator mana yang paling cocok atau probabilitas yang paling tinggi untuk konfirmasi candle reversal sebelum entry? Indikator paling cocok untuk probabilitas paling tinggi untuk pemeriksaan. Ya, tentunya secara umum dulu ya teman-teman. Kalau misalkan kita bertanya tentang reversal, konsep dari reversal berarti kan ada tipe trader itu ada 2 ya, ranging dan trending gitu. Kalau Bapak memperhatikan tentang reversal, otomatis kita berpikir tentang ranging. Karena apa? Tipe orang trader ranging itu ketika kita mencari level terendah dan tertinggi. Disitulah pembalikan kita tunggu. Reversal kita tunggu gitu. Nah, di situ banyak kita milihnya secara umum, kita milihnya indikator yang osilator, Pak. Osilator ya. Indikator osilator itu untuk sideways tentunya. Karena Bapak punya karakter ranging, menunggu reversal. Ya. Menunggu reversal itu kalau tidak tepat, itu bisa dikatakan melawan market, melawan arus. Karena pada dasarnya ketika arus tren turun gini, Bapak nunggu reversal. Tapi kalau salah kan berarti melawan tren gitu. Ini yang kurang baiknya di tipe ranging. Tapi juga kalau kita memandang market itu sebenarnya banyak rangingnya atau trendingnya. Nah, itu bisa kita buktikan di bentuk-bentuk masing-masing chart, masing-masing pair. Nah, sedangkan masing-masing pair itu kita juga ada time frame-nya. Bisa jadi kita lihat di time frame H1 itu banyak trennya. Tapi kita lihat di M15 itu banyak ranging-nya atau banyak sideways-nya. Nah, penempatan itu semuanya harus tepat. Membaca probabilitas, nah ini yang akan kita bahas tadi yang saya tunda tadi tentang bagaimana praktek menguji indikator itu secara manual dan otomatis. Secara manual dulu. Secara manual dulu, seperti yang tadi sudah saya siapkan ya. Mungkin mudah-mudahan saya masih mengganjal pertanyaannya Pak Arfal tadi ya, nggak apa-apa ini. Saya tunjukin sedikit aja tentang USD JPY. USD JPY itu seperti ini. Nah, analisa ini bisa berdasar indikator, bisa berdasar action price, bisa berdasar fundamental. Nah, kita lihat aja fundamental USD minggu ini, misalkan besok itu ada non-farm payroll, itu diperhatikan nanti kalau kita mau entry bisa pas non-farm payroll, bisa juga nunggu rilisnya, arahnya nanti kemana, kita ikutin aja marketnya. Jika misalkan non-farm payroll-nya mengatakan US dollar menguat, maka kita siap-siap buy. Siap-siap buy karena kalau dolarnya menguat, otomatis yen-nya melemah. Artinya grafiknya akan naik. Dan sebaliknya.
Itu kalau berdasarkan fundamental. Kalau berdasarkan teknikal dengan misalkan moving average ya, kita entry aja. X entry bisa trend, moving average. Ini 8, H1 misalnya idealnya kita besarin. Moving average, nah ini teman-teman baru saja, kalau di H1 nih ya, baru saja dia break. Ya, ini masih steady. Ini cenderung turun ya di sini. Ini menurut moving average H1. Sedangkan H4-nya dia masih uptrend. Nah, gimana caranya kita sell-nya? Kita sell-nya nunggu aja di H4 ini turun di sini, kita sell-nya ketika ini sudah menembus di sana, pasti H1-nya juga sudah di bawah dong. Itu. Ini untuk moving average yang single. Kalau moving average cross dapat 15. Nah, ini pun juga belum ada cross-nya di H1. Masih di atas ini warnanya tahu. Ganti ya. Yang satunya kuning. Nah, yang putih ini fast moving average ya, fast MA ini slow MA. Ini belum cross, berarti belum ada sinyal sell di sana. Padahal secara single MA ini kan karena yang saya MA kan single itu cuman periode 8 ya. Ini 8 dan 15. Belum ada sinyal sell. Walaupun kita siap-siap. Ya. Mungkin MA 50-nya daily. Daily pasti. Nah, baru saja ini uptrend. Ini yang saya katakan memang unik di USD/JPY kali ini ya. Menguatnya juga enggak karu-karuan untuk US dollar terhadap yen. Jadi yen ini melemah ya teman-teman. Melemah sekali. Nah, kayak gini kalau di action price ya, kalau kita buat action price-nya atau buat tanpa indikator ya, naked trading istilahnya. Ini kita sudah punya batasan-batasan untuk support-nya. Nah, support-nya kita buat area yang di sini ya, teman-teman. Ini area support. Ketika ini nanti sudah membentuk puncak, ya ini kan sedang akan membentuk puncak, benarkah? Belum tentu juga. Ketika ini nanti sudah turun di sini ya. Nah, turun di sini harga 129.700 itu ketika sudah break turun ke bawah ini pasti sudah membentuk puncak. Sehingga ini bisa dikatakan downtrend-nya sudah confirm di sana. Nah, bisa aja sell di area ini ya setelah menembus di sini, tembus di sini ya otomatis di sini juga ada area support-nya di sini. Nah, ini kenapa terbentur di sini? Di sini ada area juga area resisten yang kuat juga di sini. Di sini ada SND. Ya, kalau lihat di video YouTube saya sudah sering sekali jelaskan tentang SNR, SND, flag limit, dan FTR. Di situ adalah tempat-tempat hambatan di mana makin kuat dan lemahnya sebuah support dan resisten. Jadi tidak hanya support dan resisten saja yang diperhatikan, tapi ada juga SNR. Salah satu contoh SNR adalah adanya pergerakan sideways seperti ini. Nah, ini supportnya misalnya sell di sini, TP-nya di sini. Selesai. Nah, sell di sini, TP di sini. Nah, SL-nya di mana? Kita mau pakai risk reward ratio banding berapa? Nah, kalau kita mau risk reward rasionya 1:3, berarti kesananya 100 atau 1000, sananya juga 3000. Nah, kita nanti di tengah-tengah bisa locking profit. Ketika harga berbalik lagi, tidak kembali minus. Misalkan SL-nya di sini, di atasnya puncak ini, karena ini ada resisten juga, resisten kuat di sini. Di atasnya aja, biar kalau kesentuh resistennya masih ada peluang di sana. Jadi jaraknya ke sana itu berapa? Kalau bisa lebih kecil daripada jarak TP-nya. Untung itu harus lebih besar daripada rugi, kalau bisa. Paling mentok 1:1. Tapi ini jangan keburu sell ya, karena di sini harus menembus dulu.
menembus resisten yang ada di sini. Ini kalau menurut action price tanpa indikator. Tuh. Oke, saya rasa. Nah, kalau misalkan entry buy-nya di mana? Entry buy-nya ketika buy itu ya ketika ini akan tembus di area yang SND di sini. Tembus sana, dia akan menujunya ke area ini. Ya, menuju ke area support ini. Di atas 129 ya Pak? Resisten ya, 131 bahkan. 131. Nah, ini masih area konsolidasi. SL-nya di mana? SL-nya di bawahnya sini. Hitung aja 1:1 minim, kalau bisa 1:3. Ini untuk USD JPY. Jadi saya sudah sampaikan secara fundamental, technical dengan indikator maupun dengan action price. Oke, lunas. Terus terakhir yang lain lagi ada. Ini indikator mana yang cocok sudah saya jawab. Dan Pak Boyok sama-sama, Pak Ari Santosa bisa privat ya Pak Ari ya. Sama Pak Ketut juga. Silakan hubungi pengundangnya masing-masing. FTT apa Pak Ade? Follow the trend, Pak. Follow the trend. Ya. Kalau konsepnya konfirmasi candle reversal ini kan bukan follow the trend, tapi nunggu tren entek dhisik. Melawan market. Konfirmasi candle juga bisa ya dengan adanya rising rise ya dan hammer gitu ya. Tapi saya sih nggak suka sih sebenarnya candle ini. Bentuk-bentuk candle ini terlalu banyak sekali dan sering banyak false-nya. Dan susah untuk di backtest secara otomatis. Bahkan nggak bisa. Itu yang bikin saya males gitu. Nggak bisa di backtest secara otomatis. Nah, manual bisa sih. Nah, saya tadi mau praktekkan bagaimana cara menghitung probabilitasnya ya. Ini kan ada transaksi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Saya contohkan 10 nih ya. Misalkan nih TPSL-nya berapa teman-teman? Rata-rata. Misalkan kita tetapkan 200 saja. TP-nya 200, SL-nya 200 ya. Kalau satu lot ya $200, kalau misalkan 0,1 ya cuma $20 ya. Ini buy di sini. Mencapai enggak? Nah, ini sudah 200 lebih. Benar. Terus yang ini sell, sell-nya di sini. Maaf Pak Yoyo, screen-nya belum keluar ya. Oh iya. Yang lainnya kok. Nah, udah. Ya, tadi udah keluar, senengannya keluar berkali-kali. Lanjut ya. Sekarang yang B tadi oke tercapai TP. Nah, yang sell, dia sell di sini. Ini berapa nih dapatnya cuma 40, berarti salah. Ya, kita buat ini salah. False ya. Kemudian kita hitung lagi ini buy di sini. Wah, dapat jelas ini. Dapat banyak 200-an. Oke, dapat. Nah, ini sell lagi di sini. Enggak nyampe cuma 25. Di sini buy enggak nyampe ya, berarti ada salah 3 ini ya. Dihitung aja. Salah. Ini kalau manual seperti ini ditulis di Excel, dibuat jurnalnya. Nah, ini juga bisa ditarik-tarik ke belakang ya, biar ini enggak melorot-melorot, ininya di-off-kan ya. 2 di atas ini di-off-kan. Ini bisa ditarik-tarik sampai tahun berapa aja bisa ke sana. Ini kalau manual ya, teman-teman. Mana tadi? Satunya. Ini juga salah ya. Ini juga salah. Bukannya salah ya, teman-teman. Tapi target TPSL kita yang ngomongnya 200 tadi, asumsi TPSL-nya 200 poin ya. Ini tidak tercapai artinya. Bukan masalah salah dan benar ya. Kalau kita TP-nya cuma 20 ya benar semua ini tadi. Kalau sama Pak siapa tadi yang dapat mintanya cuma 20 pip ya bisa aja seperti ini.
tapi itu sangat tidak saya sarankan ya. Dapatnya dikit kalau minusnya banyak. Ya, kalaupun minus banyak kembali dapat dikit itu racun pertama. Nanti yang kedua juga gitu, kemarin itu minusnya banyak juga tak tunggu jadi plus kok. Nah, plus beneran racun kedua. Makin banyak racun makin kita juga nggak sadarkan diri ya teman-teman. Ketika yang terakhir tunggu terus sampai entek. Sampai top up lagi, tunggu lagi, top up lagi, tunggu lagi sampai gadekan apa-apa. Itu yang sangat harus dihindari. Tapi tetap harus batasan minusnya. Terus ini buy. Lanjut. Buy yang ada di sini. Nah, ini 194 ya. 200. Wis bener. Pas sedone ini. Sedu 200. Nah, bisa saja dengan trailing. Kalau dengan trailing ya, kalaupun nggak mencapai 200, misalnya 100, trailingnya 100, kunci 10 gitu ya, kita walaupun balik lagi kita masih untung 10. Terus buy yang ada di sini. Nah, ini salah juga. Terus ada lagi sell yang ada di sini. Ini mencapai 200 enggak? 130. Kalau kita pakai trailing 110 ya bisa dapat, tapi ini enggak tercapai. Akhirnya kalau enggak tercapai, nah kebalikannya dibalik ke sana. Kena SL lah. Salah juga. Nah, ini berarti 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini ada yang terakhir, saya di sini 6. Jadi kalau pakai 200 ini dia punya probabilitas cuman 40% benar. Nah, 40% benar kan nggak recommended ya. Apa yang salah dari sini? Pertama, mungkin time frame-nya kita harus ubah. Yang paling pertama time frame. Yang kedua pair-nya. Kita sudah coba time frame M15 sampai dengan D1 misal. Kok masih banyak yang salahnya ya? Kita ubah pair-nya aja. Berarti parabolic SAR ini nggak cocok di Australia USD gitu caranya. Atau kalau kita tetap ngotot tidak harus parabolic SAR ya kita ganti aja. Ngapain kita harus ngotot dengan parabolic SAR di Australia USD? Berarti parabolic SAR nggak cocok di Australia USD. Ini hasil pengujian manual teman-teman. Nah kalau mau pengujian otomatis gimana? Di sini ada IDE ini F4. Nah, ketik F4 dia akan keluar meta editor seperti ini. Ini bisa di new advisor generate, kita cari yang namanya SAR ya. SAR. Kita cari parabolic SAR. Ada nggak di sini? Parabolic SAR. Nah, ini ada ya. Nah, diuji. Ini parameternya ini. Diuji saja di sini. Nah, kita buat SLTP-nya berapa tadi? 200 misalnya. Di sini 200. Compile. Ini biarin sampai 100%. Lalu kita backtest. Nah, di sini backtest. Klik yang di sini ini ya, backtestnya. Kita lihat. Nah, backtest ini nanti seperti ini teman-teman. Ini kalau dipelankan, nah dia buy di sini ya. Ketika dia nembus ini ada SAR di situ, ditembus candle ini, dia buy di sini. Ya otomatis ini. Jadi kalau kita mau berapa tahun, berapa bulan bisa dengan cara backtest otomatis ini. Nah, ini analoginya sama dengan manual tadi. Ini gambaran saya cepat ya. Mungkin teman-teman untuk pengen detailnya bisa
join jadi nasabah GK Invest, kemudian bisa privat seperti ini. Nanti ada rekomendasi settingnya yang benar gimana, yang probabilitasnya tinggi seperti apa gitu ya. Nanti ada beserta robot trading yang bisa untuk backtest akurasinya ya. Ini minus ya. Nah, berarti benar antara manual dan otomatis memang menunjukkan minus dalam waktu. Oh, ini pakai New Zealand ya. Kalau pakai Australia USD beda lagi, nanti tinggal ngubah Australia USD, ini time frame-nya tadi H1 begini. Nah, ini buat saja 5 bulan terakhir. Start. Grafiknya seperti ini. Jadi teman-teman lebih percaya diri kita ketika strategi kita itu bisa kita tes sendiri, kita uji sendiri, dan kita nggak pusing ya bagaimana kita bisa nanti yang mana ya yang probabilitas tinggi. Cuman mengira-ngira saja. Kira-kira katanya teman-teman pakai moving average, katanya teman-teman pakai ini, katanya begini. Nah, ini. Nah, ada beberapa indikator yang ternyata ini rugi juga ya. Nah, rugi. Nah, nanti cocok-cocokan bagaimana time frame yang benar dan lain sebagainya. Teman-teman biar nggak kelamaan ya bisa saja nanti rekomendasi dari saya. Ikuti saja privatnya nanti ya. Terus teman-teman, wah ini sudah lewat lama sekali ini. Kok pesertanya malah tambah banyak ini? Banyak yang antusias, Pak. Sudah lewat. Oh sudah ya Pak Arfa ya. Penjelasan USD CBD tadi sudah ya. Oke. Nah sekarang yang tidak ada di Arfa, tes. Sorry ya tadi sinyal hilangnya. Hilang sinyalnya kok. Saya ulang ya. Di MetaEditor ini tidak semua indikator ada untuk kita bisa tes probabilitasnya. Yang ada cuma ini ya. Osilator, adaptive moving average, dan lain sebagainya. Nah, sekitar 20-an ini. Nah, bagaimana yang lainnya? Ya, kita bisa menggunakan MetaEditor ini untuk membuat sistem otomatis sendiri dengan indikator yang kita kehendaki. Nah, teman-teman, saya ada tiga indikator yang ada tadi. Kan kalau parabolic SAR ada, moving average ada. Nah, moving average yang double ini kan nggak ada di sini. Nah, ini saya kasih tool trading yang saya bagikan ke teman-teman untuk bisa ngetes sendiri. Nanti cara pemakaiannya sudah ada nih di beberapa minggu yang lalu. Saya juga sudah sampaikan bagaimana cara ngujinya, cara ngoperasionalkannya. Ini yang saya share di chat itu untuk tes moving average ya teman-teman. Tes moving average, bagaimana probabilitasnya. Kalau misalkan teman-teman sudah bisa melihat probabilitasnya secara kasat mata, jurnalnya sudah terlihat, nah gunakan itu dengan semaksimal mungkin. Ya, gunakan. Jadi sudah nggak meraba-raba lagi. Teman-teman semakin yakin menggunakan metode itu. Banyak yang nggak yakin sehingga tidak disiplin. Wah kemarin salah 2 kali, 3 kali, jadi malas menggunakan trading plan ini. Padahal pas ditinggal itu waktunya benar-benar kita nggak tahu.
Nah, disitulah fungsinya untuk bisa kita lebih percaya diri dalam trading, lebih disiplin. Kalau percaya diri tentunya akan lebih disiplin gitu. Mau dibuat apa MKINCAT-nya Pak Gede? Ayo, kan nggak enak kalau belajarnya di sini, tradingnya di luar sana. Sorry ya, guyon Pak. Kita pakai platformnya MGL5, MT5. Ada satu IE lagi ya teman-teman, yang untuk ADX ya, untuk tes ADX. Nah ini untuk tes ADX saya send juga. Nah ya pakai brokernya apa Pak Gede? Nah, adanya MT5. Nanti pakai copy trade juga bisa. Udahlah, berpikir jangan mikir yang lain, Pak. Di GK Invest saja. MT5 lebih lengkap, lebih bagus, lebih komplit. Ada edukasinya sampai bisa gitu. Tenangkan diri. Cari broker yang legal, Pak. Mosok gak kapok-kapok sih. Iso nggak boso Jowo? Nanti Bu Rima biar terjemahkan. Oke, saya rasa sudah ya. Nah, ini sudah saya send semua untuk bisa ngecek ADX dan moving average ya. Serta parabolic SAR dipakai itu semua juga bisa. Nah, kalau minta password nanti minta pada pengundangnya masing-masing. Oke, saya rasa sudah cukup Kak Desta, Bu Ratna. Terima kasih waktunya. Oke, terima kasih Pak Iya. untuk materi hari ini. Gimana Bu Ratna? Hari ini kita sudah dulu atau gimana? Atau mau ada Betul. yang lagi? Ya, bagi teman-teman semuanya, mungkin karena kita sudah dapat banyak materi hari ini ya, Mbak Desta ya. Terima kasih sekali lagi buat Pak Yoyo yang selalu ganti-gantinya memberikan edukasi setiap hari Kamis jam 12 siang. Ya, tentunya komplit ya. Kita di sini ada fundamentalnya juga dan juga ada teknikalnya juga. Dan setiap minggu selalu berganti-ganti terus materinya. Oke, Mbak Desta, di penghujung acara, monggo silahkan Mbak Desta untuk mengakhiri acara edukasi GK Invest hari ini. Oke, aku akhiri dulu edukasi pada hari ini. Sampai ketemu di hari Kamis berikutnya di edukasi bersama GK Invest, tentunya dengan materi-materi yang menarik juga tentunya untuk teman-teman semua di rumah. Dengan password dan kode yang sama ya teman-teman, bisa langsung minta ke official GK Invest yang teman-teman kenal. Akhir kata aku akhiri, sampai jumpa dan salam profit semuanya. Salam profit, terima kasih. Terima kasih Pak Yoyo dan Bu Ratna, terima kasih. Sama. Terima kasih semuanya. Halo Pak Herman. Yes, Pak Herman.